Selamat pagi Bapak Ibu semua yang di rumah. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah hari ini tanggal 11 Oktober. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, sebelum kita memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih lagi hari ini karena Engkau terus melindungi, menjaga kami semua sampai hari ini, sampai detik ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan mencukupkan juga tiap-tiap kebutuhan kami di tengah masa-masa pandemik ini. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami ada waktu lagi untuk beribadah bersama. Kami ada waktu untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami ada waktu untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Sarah. Doa hamba, Tuhan hadir di tengah-tengah jalannya ibadah hari ini. Tuhan berkati semua kami yang melayani, baik yang memimpin pujian penyembahan, yang menyampaikan firman Tuhan, supaya kami semua tanpa terkecuali kami diberkati oleh Tuhan sekali lagi melalui ibadah hari ini. Jalannya ibadah hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan beracara, Tuhan bekerja di tengah ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memuji menyembah Tuhan bersama. Kita siapkan hati kita. Elvira akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned unclean, singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone, singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. The ransomed in glory, His face I at last shall see. Tell me my joy through the ages, to sing of His love for me, singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan memelihara kita sampai hari ini Oktober 11, 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang para murid, dan hari ini tema hari ini adalah para murid dan kasih mereka. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, pemilik alam semesta, Allah yang bertahta di surga dan yang mengasihi kami manusia di bumi ini, kami mengucap syukur untuk tiap-tiap berkat, anugerah, kasih setia Tuhan selama masa-masa lockdown hingga hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah berhenti memelihara kami, mengasihi kami, mencukupkan tiap-tiap kebutuhan kami, bahkan menunjukkan kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami mau membaca, merenungkan firman-Mu, dan hamba berdoa supaya kebenaran firman-Mu yang telah memberkati hamba dapat memberkati semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan hari ini dari Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34 dan Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9.
Saya akan bacakan untuk kita Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap pengertian dan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bapak Ibu, satu waktu ada dua sahabat ibu bernama Mary dan Linda. Mereka bersahabat sejak masa kecil mereka hingga mereka punya anak. Anak mereka sama-sama berusia 3 tahun. Satu waktu Linda dan Mary ini membawa anaknya jalan-jalan ke park. Sampai di park, waktu anak-anak asik bermain, mereka asik ngobrol, mereka mendadak lihat kalau ada orang asing memberikan permen kepada kedua anak mereka, kepada anak Linda dan kepada anak Mary. Mary segera datang kepada anaknya yang sudah membuka bungkusan permen itu dan hendak memasukkan ke mulutnya. Mary langsung pukul tangannya sehingga permen itu jatuh ke tanah dan tidak dapat dimakan lagi. Anaknya menangis, marah dan menangis. Tapi Linda yang kasihan kepada anaknya membiarkan anaknya makan karena dia pikir permen. Gak ada salahnya anaknya makan permen, cuma satu. Pulang dari park, anaknya Linda mengalami muntah-muntah dan akhirnya harus dibawa ke rumah sakit, harus dirawat di sana karena keracunan permen yang diberikan oleh orang asing di park. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, siapakah yang lebih mengasihi anaknya? Apakah Mary yang memukul tangan anaknya, ataukah Linda yang membiarkan anaknya makan karena kasihan kepada anaknya tersebut? Bapak Ibu, kebanyakan konsep kasih manusia bercampur aduk dengan konsep kasih Allah yang Allah tuliskan sejak dari Kejadian sampai Wahyu, khususnya dalam Markus pasal 12 ini. Seringkali konsep itu bercampur aduk sehingga kita tidak tahu manakah kebenaran yang sesungguhnya, manakah kasih yang sesungguhnya yang harus kita terapkan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Karena itu hari ini kita akan belajar khusus tentang kasih para murid, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka, tapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita pada masa sekarang. Dan pelajaran tentang kasih ini adalah pelajaran yang tidak pernah berubah. Dari bacaan tadi kita lihat bahwa tujuan dan motivasi ahli Taurat tadi untuk bertanya tentang hukum manakah yang utama, Tuhan Yesus tahu apa isi motivasinya. Karena itu waktu Tuhan Yesus mendapat pertanyaan itu, Tuhan Yesus menjawab dan mengutipnya secara langsung dari Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Semua orang Farisi, semua ahli Taurat tahu dan hafal benar isi Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Karena itu Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus memberi jawab kepada orang ahli Taurat itu, ahli Taurat itu menjawab kepadanya, memang mengasihi dia dengan segenap hati, segenap pengertian, segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan.
Ketika dia mengatakan itu, Yesus mengatakan kepada dia bahwa engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Karena bagi Yesus jawaban ahli Taurat itu adalah jawaban yang bijak. Jawaban yang lahir daripada kesadaran bahwa korban bakaran, korban sembelihan yang merupakan satu hal yang benar-benar menjadi perhatian atau hal yang benar-benar dipentingkan oleh orang Israel, tidaklah lebih utama daripada kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan kasih kepada diri sendiri. Dengan kalimat sederhananya, Yesus ingin mengatakan bahwa seandainya kamu dapat memberi semua jenis korban bakaran, semua jenis korban sembelihan, dan melakukan semua hukum Taurat, tetapi tanpa kasih kepada Allah, tanpa kasih kepada sesama, tanpa kasih kepada diri sendiri, maka semua korban kamu adalah sia-sia. Dengan kalimat lain, saya kutip dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, jelas di situ ditulis, sekalipun aku dapat berkata-kata dalam bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan seterusnya. Ayat 3, sekalipun aku dapat membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitnya pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu, artinya kasih itu sesuatu yang lebih tinggi dari semua karunia. Kasih itu lebih tinggi dari talenta yang kita punya. Lebih tinggi dari berapa banyak pun harta yang kita punya. Lebih tinggi dari karunia bernubuat yang dianggap sebagai salah satu karunia yang tinggi pada masa itu, bahkan pada masa sekarang. Lebih tinggi dari iman. Bahkan kalau iman itu pun dapat memindahkan gunung, tidaklah lebih tinggi daripada kasih. Lebih tinggi dari pengetahuan, lebih tinggi dari perbuatan baik, lebih tinggi bahkan kalau kita mati martir, kalau kita mati menyerahkan tubuh kita, bahkan dibakar sekalipun untuk orang lain, tidak ada gunanya jika semua itu dilakukan tanpa motivasi kasih. Sehingga kasih adalah perbuatan nyata. Kasih bukan hanya konsep yang ada di kepala kita. Bapak Ibu, saya yakin kita sudah dengar begitu banyak khotbah tentang kasih sejak masa kecil kita hingga sekarang, sejak kita jadi orang Kristen. Karena itu hari ini saya hanya akan memberikan langkah praktis apa yang harus kita buat jika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri kita sendiri. Langkah praktis apa yang perlu kita buat berdasarkan 2 hukum terutama dan utama ini. Yang pertama, hukum yang terutama ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Waktu mendengar pertanyaan ahli Taurat, Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 45 yang disebut oleh orang Yahudi disebut sebagai Shema. Shema ini merupakan perintah penting yang harus sungguh-sungguh diperhatikan. Kata Shema sendiri artinya atau mempunyai pengertian mendengar dengan sungguh-sungguh dan mentaatinya. Karena begitu pentingnya Shema bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, karena itu mereka menuliskan potongan-potongan kecil perkamen, lalu itu dimasukkan ke dalam kotak kulit kecil yang disebut filakteria. Nah, filakteria ini ditempelkan atau diikatkan di lengan kanan, lalu ditaruh di dahi pada saat seorang pria Israel berdoa pada pagi hari, bahkan ditempelkan di tiang pintu rumah. Saking pentingnya Shema itu. Jawaban Yesus ini merupakan bentuk pengakuan yang sangat penting bagi orang Israel. Perkataan Allah yang Esa berarti tidak ada Allah lain atau apapun yang bisa dibandingkan dengan Allah. Allah itu adalah Tuhan yang maha kuasa, penuh kasih, yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Untuk itulah Yesus menjelaskan hukum yang terutama dan yang utama ini kepada ahli Taurat, yaitu mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, dan mengasihi diri sendiri.
Artinya, ketika kamu mengatakan, aku mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, artinya jadikan dia sebagai satu-satunya. Jadikan dia sebagai yang paling utama. Jadikan dia sebagai Allah yang esa, Allah yang satu-satunya dan yang tidak dapat dibandingkan dengan Allah manapun. Jadikan dia sebagai hal yang terpenting dalam hidup kita. Tidak ada hal lain yang mendominasi pikiran kita selain daripada Allah sendiri. Semua perhatian, kasih, pekerjaan, usaha, pikiran kita, apapun yang kita lakukan dan kita pikirkan, semua hanya dalam rangka menyenangkan hati Allah. Itulah artinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap pikiran, segenap tenaga, dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita lihat bagian pertama ini, apa yang harus kita buat? Yang harus kita buat untuk mengecek apakah kita benar-benar sudah melakukan hukum ini, tidak ada lain. Kalau kita sudah benar-benar melakukan hukum ini, mengasihi Tuhan Allah kita di atas segala-galanya sebagai Allah yang esa, gampang saja Bapak Ibu. Gampang saja kita ajukan pertanyaan praktis ini dalam hidup kita tiap hari. Gampang saja dengan satu cara, yaitu apa? Apa yang kita buat ketika kita bangun pagi, dan apa yang kita buat ketika kita hendak tidur pada malam hari. Apa yang kita buat, kita pikirkan, kita cari pada waktu kita bangun pagi hari. Pada waktu kita bangun pagi hari, kalau kita katakan, saya mengasihi Tuhan Allah saya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, maka hal pertama yang kita lakukan pada pagi hari adalah kita memikirkan tentang Tuhan. Ketika kita tersadar dari tidur kita, kita terbangun dari tidur kita sudah dapat jam istirahat yang cukup, kita dapat tidurnya nyenyak, kita bangun pagi dan kita duduk sesaat di tempat tidur. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan, terima kasih kalau pagi ini saya masih dapat nyawa, saya masih punya nyawa untuk hidup. Terima kasih kalau hari ini saya bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih kalau pagi ini saya masih dapat hari baru. Terima kasih kalau pagi ini saya masih dapat udara segar. Saya masih bisa menghirup udara yang segar. Saya masih bisa melihat matahari. Saya masih bisa mendapatkan berkat Tuhan untuk hari ini lagi. Singkat, sederhana, tapi itu hal yang kita pikirkan pertama kali kita bangun. Hal yang kita cari pertama kali kita bangun. Hal yang kita buat pertama kali kita bangun. Mungkin Bapak Ibu katakan, oh ya pertama kali saya bangun, pagi-pagi bangun, saya langsung ke kamar mandi. Nggak salah Bapak Ibu. Tapi sesudah kita dari kamar mandi, kita kembali ke tempat tidur kita. Bukan untuk tidur, tapi untuk duduk, berdoa, dan mengucap syukur. Mencari wajah Tuhan. Itu hal yang gampang sebagai pertanyaan diagnosa untuk kita. Menyelidiki sejauh mana kasih kita kepada Tuhan. Apa yang kita buat sebelum tidur? Apa yang kita lakukan sebelum kita membaringkan diri dan tertidur? Apakah kita main cellphone kita baca berita, kita nonton movie, kita nonton TV, ataukah sesudah semua aktivitas kita berlalu, setelah kita menghabiskan waktu kita seharian, kita duduk lagi di tempat tidur kita, menundukkan kepala dan mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan buat bagi kita sepanjang hari itu. Mengucap syukur untuk kekuatan bisa bekerja. Mengucap syukur untuk kesehatan. Dan berdoa supaya Tuhan mengampuni semua dosa kita. Mengampuni tiap-tiap kesalahan yang sudah kita buat sepanjang hari itu. Dan memberkati jam istirahat kita. Ataukah sesudah capek kita bermain cellphone kita, capek nonton TV, capek nonton movie, capek buat segala sesuatu yang lain, kita naik tidur tanpa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Pertanyaan ini pertanyaan diagnosa yang sederhana, tapi menunjukkan di mana hati kita, di mana pikiran kita, apa yang kita cari, yang kita buat, yang kita pikirkan, menunjukkan kepada siapakah kita mengutamakan hidup kita, atau apakah yang paling kita pentingkan dalam hidup kita, apakah yang paling kita kasihi dalam hidup kita. Bapak Ibu, tidak dipungkiri dalam masa teknologi yang canggih ini, cellphone kita menjadi ilah baru bagi kita.
Cellphone kita menjadi idol yang baru bagi kita. Bangun pagi yang kita cari cellphone kita. Sebelum tidur kita masih bermain dengan cellphone kita sampai kita tertidur. Saya nggak katakan Bapak Ibu tidak pegang cellphone, enggak Bapak Ibu. Kebanyakan pekerjaan orang sekarang melakukan cellphone. Saya email, saya SMS untuk grup, untuk bagi renungan dan sebagainya, semua dari cellphone. Tapi bukan berarti saya menghabiskan waktu saya di sini dan melupakan Tuhan. Bukan berarti saya menghabiskan waktu saya di sini dan melupakan orang-orang yang saya kasihi dalam hidup saya. Bukan berarti saya menghabiskan waktu saya di sini dan tidak pernah duduk menundukkan kepala dan mengucap syukur kepada Tuhan atas tiap-tiap berkatnya. Ketika cellphone menjadi segala-galanya untuk kita, dialah yang kita cari pada waktu pagi. Dialah yang kita cari, kita pikirkan pada waktu pagi. Dialah yang kita cek pertama kali kita bangun. Berapa WhatsApp yang sudah kita dapat, berapa SMS yang kita dapat, berapa email yang kita dapat, berapa banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan yang ada di cellphone kita hari itu. Sehingga kadang-kadang cellphone tidak saja merampas waktu kita dengan Tuhan, tapi merampas waktu kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Dengan keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita. Sehingga kalau Bapak Ibu baca beberapa waktu lalu, ada seorang ibu yang kelupaan bayinya di mobil karena asik main cellphone. Dia turun dari mobilnya main cellphone, dia turun, dia lupa bahwa anak bayinya ketinggalan di mobil, Bapak Ibu. Dia kembali, anaknya sudah mati. Karena apa? Kepanasan di dalam mobil. Ada video yang Bapak Ibu mungkin pernah nonton juga. Ada seorang anak kecil ditanya, "Nak, cita-citamu jadi apa kalau nanti kamu besar nanti?" Anaknya jawab, "Saya mau jadi cellphone, saya mau jadi HP." Orang tuanya kaget, orang tuanya tanya, "Kenapa kamu mau jadi cellphone, mau jadi HP?" Ya, karena itulah yang papa mama saya pegang setiap waktu. Setiap pagi papa mama saya pegang cellphone. Cellphone bisa membuat papa mama saya tertawa. Setiap hari papa mama saya memegang dan memeluk cellphone mereka sampai mereka tertidur. Bapak Ibu, bukankah ini sesuatu yang menyedihkan? Ketika hal-hal lain dalam hidup kita merampas kasih kita dari Allah, merampas kedudukan Allah sebagai yang paling penting, yang harus kita kasih dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budi, dan sebagainya. Saya senang memakai gambaran Allah, hubungan Allah dalam Alkitab dengan manusia sebagai mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Allah atau Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai mempelai laki-laki dan kitalah mempelai perempuan. Artinya apa? Artinya ketika mempelai laki-laki dan mempelai perempuan menikah, mereka berada dalam kondisi mereka benar-benar sedang jatuh cinta. Dan dalam kondisi itu harusnya terus kita menempatkan Allah sebagai orang yang paling kita pentingkan, paling kita kasihi, paling utama dalam hidup kita, dan bukan hal yang lain. Seperti ketika kita jatuh cinta pada pengantin laki-laki kita. Seperti itu harusnya kasih kita kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat merampas dan memisahkan kita dari kasih Allah. Ketika kita dimusuhi, kita difitnah, kita dibenci, ketika kita punya pergumulan, ketika kita mengalami hal yang menyenangkan, mendapat kabar sukacita, dan berbagai hal. Hal pertama yang kita cari adalah Tuhan. Untuk mencurahkan isi hati kita, atau untuk mengucap syukur. Untuk menceritakan semua pergumulan kita, atau untuk mendapatkan hikmat. Allah menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Ketika kita dalam malapetaka, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam sakit penyakit, bahkan dalam keadaan sehat dan diberkati luar biasa, Allah menjadi sahabat kita, menjadi teman kita, menjadi mempelai laki-laki bagi hidup kita. Kita takut berbuat dosa bukan karena kita takut dihukum. Kita takut berbuat dosa bukan karena kita takut dapat karma seperti konsep dunia ini. Tapi kita takut berbuat dosa. Motivasi kita terbesar adalah karena kita mengasihi Dia. Karena kita tidak ingin menyakiti hati Dia. Saya teringat sebuah kisah tentang seorang bapak yang baru saja mendapat hadiah anjing jenis Basset Hound. Saya suka jenis anjing ini. Nah, bapak ini sudah lama mengidam-ngidamkan punya jenis anjing Basset Hound ini yang telinganya panjang. Itu menjadi mimpinya sekian tahun, tapi istri dan anak-anaknya tidak suka jenis anjing itu. Nah, satu waktu
ketika si bapak ini berulang tahun, istri dan anak-anaknya ini memberikan kejutan bagi bapaknya ini dengan memberikan hadiah seekor anjing Bearhound yang sangat lucu sebagai kejutan di hari ulang tahunnya. Bapak ini benar-benar bahagia dan dia benar-benar rasanya, wow, mimpi saya bertahun-tahun menjadi kenyataan. Tapi sejak mendapat anjing hadiah dari istri dan anak-anaknya ini, Bapak Ibu, si bapak ini menjadi berubah. Dia menjadi paranoid. Selama di kantor, dia bolak-balik telepon istrinya, tanya kabar apa yang terjadi dengan Bearhound-nya, apakah dia sehat, apakah dia oke, apakah dia sedang berlari-lari normal. Dia mengecek setiap saat. Pulang rumah, hal pertama yang dia tanyakan bagaimana anjing dia. Sebelum tidur, sebelum makan, apapun, setiap saat dia menghabiskan waktunya untuk bermain dengan Bearhound. Mengapa si bapak ini tiba-tiba berubah menjadi seperti itu? Ternyata anjing Bearhound ini rupanya jenis anjing yang gampang kena sakit. Jenis anjing ini gampang mengembangkan masalah kesehatan. Dia gampang kena glukoma, gampang kena trombopatia, gampang kena penyakit von Willebrand, itu gangguan perdarahan. Dia gampang kena hypothyroidisme. Dia gampang kena keseleo patella, dia gampang kena displasia siku, dia gampang kena defisiensi imun, di mana satu kondisi yang memungkinkan dia untuk menyulitkan dia untuk mendapatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi, sehingga gampang sekali dia sakit, gampang sekali dia mati. Nah, karena anjing ini gampang sakit dan gampang mati, dan bapak ini merupakan memimpikan anjing ini sekian tahun, sehingga ketika dia mendapatkannya, dia sekarang takut kehilangan anjing ini. Takut kalau anjing itu tiba-tiba sakit dan mati mendadak. Sang istri dan anaknya menjadi sedih karena bapaknya ini kemudian menjadi lebih peduli. Segala-galanya bagi bapak ini adalah anjing Bearhound-nya yang merupakan hadiah bagi mereka. Mereka menyesal, mereka sedih. Tapi bukankah seperti itu yang terjadi antara kita dan Tuhan? Sebagai orang percaya kita diberkati luar biasa. Kita diberikan apa saja yang kita butuhkan. Bahkan bukan saja yang kita butuhkan. Yang kita inginkan Tuhan berikan bagi kita. Tapi seringkali berkat-berkat Tuhan itu merampas kasih kita kepada Allah. Sehingga kasih kita kepada Allah itu menjadi bagian kesekian setelah berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Harta kita, suami kita, istri kita, anak, jabatan, semua berkat dalam dunia ini merupakan hal yang jauh lebih penting daripada Tuhan. Dan kita begitu takut untuk kehilangan hal-hal itu, lebih daripada kita takut kehilangan Tuhan. Sehingga pertanyaan diagnosa berikut untuk kita, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak, adalah apa yang paling kita takut kehilangan dari dalam hidup kita. Apakah kita takut kehilangan harta kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, berkat-berkat di dunia ini, lebih daripada kita takut kehilangan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan yang penting bagi kita, Bapak Ibu. Kalau bagi kita memiliki Tuhan Allah saja adalah cukup, kita takut kehilangan Dia, maka itu merupakan tanda positif bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, segenap hikmat, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan segenap tenaga kita. Tapi jika kita takut kehilangan hal-hal lain dalam dunia ini, lebih daripada kita takut kehilangan Allah, maka kasih kita kepada Allah patut dipertanyakan. Yang kedua, hukum utama yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Konon ada seorang antropolog yang baru saja menyelesaikan penelitiannya di sebuah desa kecil. Berbulan-bulan dia lakukan penelitian di desa kecil itu. Satu waktu dia selesai dan dia mau pulang kembali ke negaranya. Dia menuju bandara dan dalam perjalanan pulangnya dia memutuskan untuk mengisi waktu dengan membuat permainan bagi sejumlah anak-anak di desa tersebut. Dia katakan, kalian siapa yang bisa lari paling cepat, dialah yang akan mendapatkan
sekeranjang buah dan sekeranjang permen. Bapak Ibu, anak-anak, semua anak seluruh dunia suka buah, suka permen, sehingga ini hadiah yang menarik untuk mereka. Lalu dia taruh keranjang buah dan keranjang permen itu dekat pohon, dan dia hitung 1, 2, 3. Selesai dia menghitung 1, 2, 3, nggak ada anak yang lari lebih dulu, Bapak Ibu. Tapi apa yang anak-anak di kampung itu buat? Mereka bergandeng tangan satu dengan yang lain, lalu mereka lari bersama-sama, sehingga tidak ada pemenang, semua menjadi pemenangnya. Lalu antropolog ini penasaran, dia bertanya, kenapa kalian buat begitu? Bukankah kalian tidak mau menjadi pemenang dan mendapatkan sekeranjang buah dan sekeranjang permen? Salah seorang gadis kecil dari kumpulan anak-anak itu menjawab, Bapak antropolog, apakah kamu merasa senang jika kamu mendapatkan sekeranjang buah dan sekeranjang permen, tapi teman-teman lainmu tidak mendapatkannya? Kami ingin mendapatkan sekeranjang buah dan sekeranjang permen bersama-sama dan membagikannya bersama-sama. Bapak Ibu, gambaran tentang anak-anak ini merupakan gambaran dari hukum utama yang dituliskan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah gambaran kasih yang sesungguhnya. Mengasihi sesama adalah hal yang gampang sekali diucapkan, tapi paling sulit untuk dilakukan, Bapak Ibu. Dan yang sangat penting adalah kita tidak dapat mengasihi sesama kita jika kita belum atau tidak dapat mengasihi diri kita sendiri. Tidak bisa. Kedua hukum ini adalah hukum yang tidak dapat dipisahkan. Saya baru dapat mengasihi sesama manusia, jika saya sudah dapat mengasihi diri saya sendiri. Saya baru mengasihi diri saya dan menerima diri saya ketika saya berdamai dengan Allah. Bagaimana caranya saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri? Adalah berdamai dengan Allah. Bagaimana caranya saya berdamai dengan Allah? Adalah ketika saya dilahirkan kembali atau born again. Seperti yang saya sama Pak Rihi selalu gembar-gemborkan akhir-akhir ini. Bapak Ibu, seseorang manusia, orang Kristen, tidak dapat mengasihi sesama manusia, bahkan dirinya sendiri, kalau dia tidak lebih dahulu berdamai dengan Allah. Dia harus mengalami pembaharuan, born again, lahir baru, mengalami pendamaian dengan Allah, barulah dia bisa mengasihi sesama manusia. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami kerusakan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan dirinya sendiri, bahkan manusia dengan lingkungan. Sehingga langkah pertama adalah untuk mengasihi diri sendiri adalah born again. Apakah kita tidak bisa mengasihi orang lain dari diri kita sendiri? Bisa, Bapak Ibu. Tapi kasih yang seperti itu adalah kasih yang terbatas. Dan bukan kasih seperti itu yang dituliskan dalam Markus pasal 12. Kasih yang ditulis ini adalah jauh lebih dalam dari kasih filia, dari kasih persaudaraan. Kasih ini adalah kasih agape. Saya sendiri mengalami ketika saya belum born again, belum lahir baru. Saya adalah orang yang benar-benar minder. Saya tidak punya confidence sama sekali dan benar-benar tidak punya rasa percaya diri. Benar-benar minder sekali dalam segala hal. Tapi sesudah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesudah saya born again, saya mengalami confident. Karena apa? Saya tahu saya dikasihi Allah. Ketika saya dikasihi Allah, saya bisa menerima diri saya sendiri. Karena saya tahu saya dikasihi oleh Allah, saya berdamai dengan Allah, saya berdamai dengan diri saya sendiri. Barulah saya bisa melakukan mengasihi sesama kami manusia. Bapak Ibu, kasih dari Allah ini memungkinkan kita untuk mengasihi orang lain tanpa batas, tanpa legalitas, tanpa usaha untuk menyenangkan orang lain, mencari pujian atau motivasi untuk takut dihukum atau tidak tulus atau untuk mendapatkan sesuatu atau dengan alasan lain. Sehingga siapakah sesama manusia yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Sesudah kita bisa mengasihi diri kita, kita mengasihi sesama manusia. Siapakah sesama manusia yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Jelas Bapak Ibu, sesama manusia bagi orang Yahudi adalah sesama mereka orang Yahudi. Dan itu pun dalam orang Yahudi masih terbagi atas kasta-kasta. Berdasarkan status sosial, berdasarkan status ekonomi, berdasarkan kaya miskinnya.
Mereka membagi orang dan mengasihi orang berdasarkan hal-hal itu. Bahkan orang-orang Yahudi yang sudah menghafal sema ini memilih orang kepada siapa mereka mengasihi. Mereka tidak peduli dengan janda, dengan yatim piatu. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang kurang beruntung. Mereka tidak peduli. Bagi mereka, mereka akan mengasihi sesama mereka. Itulah lingkup mereka orang Yahudi. Dan lingkup mereka ini pun dibatasi lagi oleh syarat-syarat tertentu. Karena itu ketika Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia, Tuhan Yesus menggambarkan sesama manusia dengan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Bapak Ibu, jika demikian, langkah praktis apa yang kita harus lakukan untuk mempraktekkan hukum ini? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya catat langkah praktis paling nggak ada 3 hal. Ada banyak sekali tapi paling nggak ada 3 hal menurut saya yang penting untuk kita lakukan. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi sesama manusia, Dia tidak memakai kata filia, kasih seorang sahabat, tapi Dia menggunakan kata agape. Artinya, kasih tanpa batas, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak egois, kasih yang suci, penuh pengorbanan, tidak ada motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Itulah kasih agape. Bagaimana praktisnya mempraktekkan kasih agape dalam hidup kita sehari-hari? Kasih agape memampukan kita yang pertama untuk mengampuni mereka yang menyakiti kita dan memanfaatkan kita. Bapak Ibu, mengampuni mereka yang berbuat jahat kepada kita, mengampuni mereka yang memanfaatkan kita, mengampuni mereka yang menyakiti kita, yang menjadi musuh kita, merupakan hal yang paling sulit dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengasihi diri kita, mengasihi Allah, maka kita mampu untuk melakukan hal ini. Kita mampu untuk mengampuni mereka yang menyakiti kita dan memanfaatkan kita. Dan seringkali mengampuni orang-orang seperti ini adalah mengampuni orang-orang yang paling dekat dengan kita. Mengapa? Karena mereka yang menyakiti kita, memanfaatkan kita, mereka yang membuat hidup kita susah dan sulit, seringkali adalah orang-orang yang berada dalam lingkup paling dekat dengan kita. Seringkali mereka adalah istri kita, suami kita, sahabat kita, orang tua kita, anak kita, orang-orang di tempat kerja kita yang dekat dengan kita. Sehingga setiap hari kita bersentuhan dengan orang-orang seperti ini. Tidak ada pilihan lain. Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi sesamamu, maka kamu harus mengampuni mereka yang menyakiti kamu. Saya baca satu peristiwa tentang seorang wanita berumur 46 tahun namanya Pascal Kavanagh. Dia berasal dari New Jersey. Dia ceritakan kisahnya tentang hidup dia dan keluarganya. Orang tuanya, kedua orang tuanya, papa mamanya adalah seorang dokter yang sangat sukses, sangat berhasil. Waktu dia kecil, mamanya itu suka abuse dia dan adiknya. Adiknya itu, adik laki-lakinya itu kena autis yang sangat parah. Tapi dalam keadaan seperti itu, mamanya selalu mengabuse dia secara fisik, bahkan secara kata-kata. Mamanya selalu menghina penampilan dia, akademik dia, dan berbagai hal lain. Teman-teman dia dan berbagai hal lain. Kadang-kadang mamanya ini suka melempar mereka dengan barang apa yang ada dekat dia, piring, apa saja. Rupanya mamanya ini punya kelainan karena mamanya ini waktu kecil sering di-abuse oleh orang tuanya. Bapak Ibu, hal ini terjadi dari tahun ke tahun sampai satu waktu dia kuliah dan dia pindah keluar kota. Mamanya pun masih tetap melakukan abuse kepada dia dengan menelpon dia hanya untuk marah dan untuk menghina dia. Tahun 2002 dia menikah. Dia punya anak perempuan namanya Sophie dan dia berharap dengan kehadiran Sophie mamanya bisa berubah menjadi lembut. Tapi ketika Sophie bertumbuh menjadi seorang anak perempuan yang mandiri, yang smart, yang cerdas. Nah, mamanya ini kembali lagi menjadi marah tiap kali melihat Sophie tumbuh menjadi seorang anak yang mandiri, yang cerdas. Dia tidak siap menerima itu dan bukan Pascal yang menjadi victimnya, sekarang Sophie menjadi victimnya. Sehingga itu menjadi kepahitan seumur hidup bagi Pascal. Tahun 2010 waktu mamanya ini berumur 73 tahun,
Mamanya mendapat multiple stroke yang bertubi-tubi yang membuat dia lumpuh secara total di tempat tidur di rumah sakit dan tidak bisa buat apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa merawat. Bapaknya Pascal udah meninggal, adiknya juga sudah meninggal, sehingga Pascal lah yang harus merawatnya. Dia datang ke rumah sakit, dia spend time dengan mamanya, bacakan cerita. Dendam itu masih keluar dari dalam hatinya tiap kali. Ada keinginan untuk membalas dendam. Tapi ada suara yang kuat katakan, ampuni mamamu. Dan apa yang dia buat? Dia datang peluk mamanya yang sudah tidak berdaya, tidak bisa ngomong, tidak bisa kenal orang, tidak bisa buat apa-apa. Dia peluk dan dia katakan, aku mengasihi kamu. Aku mengampuni kamu. Ketika dia melakukan itu, dia merasa bahwa dia lepas. Ketika dia melakukan itu, dia katakan, saya sekarang baru mengerti bahwa pengampunan bukan tentang apa yang Anda terima dari orang lain, tapi apa yang Anda bisa berikan kepada orang lain. Bapak Ibu, sejak dia melakukan hal itu, dia merasa kelepasan yang luar biasa. Dia bisa mengasihi dirinya sendiri, mengasihi sesama, mengasihi mamanya yang menyakiti dia dan mengabuse dia selama bertahun-tahun. Sehingga ini hal praktis, mengampuni orang yang menyakiti kita dan memanfaatkan kita sebagai bukti kasih kita kepada Allah dan mengasihi sesama. Yang kedua, bukti kasih agape ini adalah menerima orang lain apa adanya, tidak berdasarkan apapun perbedaannya, perbedaan karakter, suku, agama, latar belakang, status sosial, ekonomi, pendidikan, apapun perbedaan latar belakang dan sebagainya itu tidak membatasi kasih kita kepada orang lain. Tidak memperlakukan orang lain secara berbeda karena memandang orang lain berdasarkan kulit, agama, atau tidak memandang bulu. Bapak Ibu, bukankah lebih mudah kita untuk mengasihi orang yang satu suku dengan kita? Atau mengasihi orang yang satu agama dengan kita? Mengasihi orang yang punya karakter yang sama dengan kita? Mengasihi orang yang taat kepada kita? Anak-anak yang taat daripada anak-anak yang memberontak? Bukankah seperti orang Yahudi lebih gampang untuk mengasihi kumpulan orang Yahudi yang punya status sosial, status ekonomi yang sama? Bapak Ibu, rasisme mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang yang memiliki kesamaan dengan kita dalam hal kulit, bahasa, agama, dan sebagainya. Tapi kasih agape mengajarkan kita untuk melompat batas-batas itu. Ketika kita mampu untuk mengasihi orang yang berbeda dalam segala hal dengan kita, itulah kasih agape. Kasih agape mengajarkan kita untuk menerima perbedaan hal apapun. Rasisme bukan sesuatu yang lahir ketika kita lahir, tapi sesuatu yang diajarkan dari turunan ke keturunan. Bukankah kita memilih orang yang akan menikah dengan anak kita? Kalau bisa satu suku, kalau bisa begini, kalau bisa begini. Sehingga Bapak Ibu, mungkin kita perlu bertobat lagi dalam hal ini. Kalau kita katakan, kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri, artinya kita mampu menerima tiap perbedaan, apapun perbedaan itu. Yang berikut, yang kedua, mengasihi yang tidak layak dikasihi. Langkah praktis berikutnya adalah mengasihi yang tidak layak dikasihi. Bapak Ibu, contoh yang paling nyata mengasihi yang tidak layak dikasihi adalah ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang prodigal son, tentang anak bungsu, anak yang hilang. Ketika ayah ini didatangi oleh anak bungsunya dan katakan, ayah, berikan hartaku, aku mau pergi merantau. Bapak Ibu, apa yang dirasakan oleh sang ayah? Rasa sakit ketika dia masih hidup, anaknya meminta warisan yang harusnya diperolehnya ketika sang ayah sudah meninggal. Kurang ajar, tidak sopan. Tapi sang ayah melakukannya. Dia memberikan harta yang menjadi bagian anak bungsunya, harta warisan, dan membiarkan dia pergi. Membiarkan si bungsu pergi. Selama si bungsu pergi, si ayah menanti tiap-tiap hari. Menanti kalau si bungsu kembali. Bapak Ibu, inilah kasih mengasihi yang tidak layak dikasihi. Harusnya si bapak memutuskan hubungan dengan si bungsu dan katakan, oke, kamu sudah kurang ajar, silahkan pergi, saya tidak akan terima kamu lagi. Tapi ketika si bungsu kembali, si ayah membuka pintu hatinya, pintu rumahnya lebar-lebar untuk menerima prodigal son kembali, mengampuninya, menerimanya, mengasihi yang tidak layak dikasihi.
Saya yakin tiap-tiap kita punya orang-orang yang tidak layak dikasihi di sekeliling kita. Orang-orang seperti prodigal son, anak, suami, istri, orang tua, teman, sahabat yang tidak layak dikasihi oleh kita, yang meninggalkan kita, yang memanfaatkan kita, tidak menghormati kita, tidak tahu balas budi, tidak tahu menghargai kasih kita dan pengorbanan kita. Orang-orang yang tidak layak dikasihi. Tapi itu perintah Tuhan untuk kita, mengasihi yang tidak layak dikasihi. Bapak Ibu bisa tanyakan, sesudah dengar khotbah ini, siapakah orang yang tidak layak dikasihi dalam hidup kita? Yang sudah menyusahkan hidup kita, meninggalkan kita, menyakiti kita. Mungkin Tuhan katakan, hai Sarah, hai Ricky, hari ini pilihlah, ambillah keputusan untuk mengasihi mereka yang tidak layak dikasihi. Sebagai bukti kasih kepada sesama manusia. Yang ketiga, yang terakhir. Langkah praktis adalah kasih yang aktif, bukan yang pasif. Bapak Ibu, kasih yang aktif ini adalah kasih agape. Kasih agape bukan seperti yang konsep dunia ini katakan. Konsep dunia katakan, sebelum kamu mencubit orang lain, cubitlah diri sendiri. Demikian pengajaran atau konsep dunia tentang kasih. Artinya, untuk mengasihi orang lain, seperti mengasihi diri sendiri, dianalogikan seperti tindakan praktis yang nyata. Kalau kita merasa sakit pada waktu kita dicubit, jangan cubit orang lain. Kalau kita tidak senang diganggu, jangan ganggu orang lain. Kalau kita tidak senang difitnah, jangan fitnah orang lain. Kalau kita tidak senang dirugikan, jangan merugikan orang lain. Tapi kasih seperti ini adalah kasih yang pasif. Aplikasi dari kasih seperti ini pasif karena apa? Sistemnya balas membalas. Oke, kalau Natal saya bawa makanan untuk tetangga-tetangga saya. Nanti kalau Lebaran, tetangga-tetangga saya bawa makanan untuk saya. Itu sistem balas. Kalau saya ulang tahun, saya undang teman-teman saya. Yang tidak undang saya, nggak akan saya undang. Nanti kalau dia ulang tahun, dia balas undang saya. Dan sebagainya, hal seperti itu. Balas membalas. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kasih agape ini adalah kasih yang aktif. Artinya kasih yang keluar dari batas-batas seperti itu. Bukan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi bahkan mengasihi orang yang di luar batas itu. Kasih yang aktif itu adalah kasih agape yang hanya sanggup diberikan Allah dalam hati kita. Hanya Allah yang sanggup untuk memberikannya kepada kita dalam hati kita manusia. Yohanes 13 ayat 34 katakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi standar kasih kita kepada orang lain adalah kasih Allah, di mana Kristus mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas. Ketika dia mati di atas kayu salib bagi kita yang tidak layak, bagi kita yang pasif, bagi kita yang balas membalas seperti tadi itu. Itulah kasih agape. Kasih yang aktif dan bukan kasih yang pasif. Saya teringat kisah tentang seorang perempuan namanya Nettie Gibson, umurnya 33 tahun dari Pennsylvania. Dia kisahkan waktu satu pagi dia keluar dari rumahnya untuk antar anaknya sekolah. Itu tanggal 10 Agustus tahun 2011. Tiba-tiba ada sebuah mobil kencang tabrak dia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Anaknya ini yang baru berumur 13 tahun namanya Dominic menderita luka parah. Bukan saja luka parah, tapi dia harus mengalami operasi selama 10 jam. Karena apa? Limfanya, usus buntunya, 2/3 usus besar, usus atasnya, semua, hampir semuanya ini harus diangkat. Bukan itu saja, kakinya hampir patah. Itu juga yang terjadi dengan Nettie. Kakinya patah. Dia harus tinggal di rumah sakit, harus ikut terapi, dan sebagainya, dan sebagainya. Singkat cerita, sesudah melewati masa-masa perawatan 6 bulan di rumah sakit, dia ke court bersama dengan lawyernya, dengan orang yang menabrak mereka. Ternyata dia bertemu dengan perempuan ini yang umurnya 63 tahun. Di court itulah dia baru tahu bahwa perempuan ini menabrak dia jam 8.15 pagi dalam keadaan drunk, dalam keadaan mabuk. Sebelumnya dia tidak terlalu marah karena dia pikir kecelakaan bisa terjadi di mana saja.
Tapi dia menjadi marah ketika dia tahu mana ada orang yang mabuk jam 8.15 pagi. Kemarahan itu menjadi amat sangat dan membuat dia sulit sekali untuk bisa menerima kondisi itu. Neti kemudian akhirnya jatuh ke dalam obat-obatan, mabuk. Dia rasa dia harus bisa melepaskan ini dengan minum dan narkoba. Tapi kemudian dia akhirnya sadar, dia bilang, saya nggak bisa begini, saya punya anak. Anaknya Dominic berhasil untuk hidup, tidak mati. Sehingga akhirnya dia memutuskan, dia bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya untuk bisa melakukan satu hal. Yaitu apa? Melakukan kasih agape, kasih yang aktif. Dia akhirnya katakan kepada lawyernya, kamu bisa nggak bilang kepada orang perempuan umur 63 tahun yang menabrak saya. Katakan, saya mengampuni kamu, saya mencabut semua gugatan saya kepada kamu, saya melepaskan kamu. Walaupun kemudian ibu ini dikenakan vonis 16 bulan, walaupun dia hanya akhirnya masuk 3 bulan penjara karena dia punya masalah dengan jantung, kesehatan jantungnya, sehingga hanya 3 bulan penjara. Tapi Neti kemudian mendekatinya dan katakan, saya mengasihi kamu. Saya bisa menerima kamu, saya tahu pergumulan kamu, saya bisa menerima diri saya dan semua yang terjadi pada diri saya. Neti kemudian membuka satu perusahaan khusus Mothers Against Drunk Driving, yang khusus melayani orang-orang yang terlibat dengan alkohol. Nah Bapak Ibu, kasih agape adalah kasih yang aktif, bukan kasih yang pasif. Kasih seperti itulah yang diperlihatkan Allah ketika dia aktif mencari kita. Ketika dia aktif mencari kita yang hilang, menemukan kita yang hilang, mencari kita yang sesat, domba yang sesat, bahkan mengasihi kita yang tidak layak dikasihi. Sehingga firman Tuhan hari ini kiranya jadi berkat untuk kita semua. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan menempatkan dia sebagai yang esa, yang satu-satunya, yang kita utamakan dalam hidup kita? Sudahkah kita mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi orang lain dengan kasih agape? Tiap-tiap hari kita bisa lakukan ini dan katakan, Tuhan, saya tidak sanggup untuk melakukan kasih agape. Tapi Tuhan, sumber kasih itu, tolonglah saya untuk bisa melakukan hukum yang utama dan terutama ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sangat luas, sangat dalam, tapi Engkau tidak terbatas. Hari ini hamba berdoa, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, siapapun yang sedang bergumul dalam mengasihi Tuhan, mungkin kami sedang gagal mengasihi Tuhan, ada hal-hal lain yang menempati hidup kami lebih daripada Tuhan, ampuni kami. Kami yang sedang bergumul untuk mengasihi Tuhan di atas segala-gala, ampuni kami dan bawa kami kembali kepada track-Mu. Mungkin hari ini dengan firman Tuhan Engkau mendapati kami sulit tidak saja untuk mengasihi diri orang lain, mengasihi sesama, bahkan diri kami sendiri. Tolonglah kami Tuhan sehingga kami dapat bertemu dengan Engkau, sehingga kami bisa mengasihi diri kami sendiri, berdamai dengan diri kami sendiri. Jika ada di antara kami yang belum born again, tolonglah Tuhan supaya kami bisa membuka hati kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami mampu untuk mengasihi diri kami sendiri dan mampu untuk mengasihi sesama, mengasihi yang tidak layak, mengasihi yang menyakiti kami, mengasihi musuh kami, mengasihi dengan aktif dengan kasih agape. Kami tidak mampu ya Tuhan, kami gagal, tapi kami tahu kasih agape yang Engkau curahkan bagi kami di atas kayu salib memampukan kami untuk mengasihi sesama kami tanpa batas. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Hamba berdoa memberkati tiap Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan kedua hal ini, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sarah hari ini. Sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun pernikahan tanggal 7 Oktober untuk Henry dan Fitri. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga kalian, makin penuh hikmat, makin dipakai Tuhan untuk menjadi suami istri, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat ulang tahun juga buat Ibu Lydia Lim yang ulang tahun tanggal 8 Oktober. Tuhan Yesus memberkati Ibu Lydia selalu, makin bertambah usia, makin penuh hikmat, makin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
Baik, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, terus kita doakan untuk Mission Night tanggal 24 Oktober. Bapak Ibu terus doakan supaya semua acara yang lagi dipersiapkan sekarang, kita berdoa untuk Jane yang lagi mengedit semua video sehingga acara tanggal 24 Oktober hari Sabtu jam 7 malam waktu di sini benar-benar bisa menjadi berkat buat semua orang yang menontonnya. Kita melihat Tuhan bekerja, Tuhan buat mujizat, Tuhan gerakkan hati orang-orang untuk memberi, sehingga Tuhan cukupkan semua dana yang kita butuhkan untuk semua proyek yang berada di bawah Global Mission dari New Life. To unmask the message, to live our faith out loud. In Matthew 24:14, we read about how the gospel must be proclaimed to all the nations, and then the end will come. Baik, Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tangan Tuhan sedang